Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkatalah. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Setiap kita pasti pernah merasa kecewa dan dikecewakan. Apalagi ketika dihadapkan pada kenyataan apa yang kita harapkan jauh dari harapan. Muncullah rasa tidak puas karena kita merasa usaha kita selama ini sia-sia. Sifat mudah kecewa atau tersinggung, baik kepada Tuhan maupun sesama, bisa mengganggu pertumbuhan rohani seseorang. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa mengakibatkan kepahitan dan kekeringan rohani. Untuk itu, kita perlu memulihkan diri dari sifat yang demikian. Kekecewaan membuat hidup seseorang akan menjadi rusak, porak-poranda, bahkan bisa menghantar seseorang di ambang kehancuran. Apalagi kekecewaan terhadap keyakinan seseorang kepada Tuhan akan membuat dia mengalami keraguan dan akan berakibat fatal dalam hidupnya. Karena itulah Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Itu berarti, kalau kita mau hidup bahagia, kita harus belajar menjauhkan diri dari perasaan kecewa. Mari kita refleksikan. Hari ini apa yang kita bayangkan akan terjadi dalam kehidupan kita setelah percaya kepada Tuhan? Apakah kita membayangkan hidup kita akan baik-baik saja? Karena Dia adalah Allah yang Maha Penyayang. Atau kita membayangkan hidup kita akan dipenuhi berkat-berkat Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih. Atau kita membayangkan diri kita tidak akan mengalami musibah karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Pada kenyataannya, walaupun kita sudah berusaha hidup taat, tekun, dan memelihara kesalehan di hadapan Tuhan, kepahitan dapat selalu terjadi. Sebagai pengikut Kristus, keraguan bahkan kekecewaan sering kita alami. Kita kecewa mengapa Yesus membiarkan kita mengalami tantangan, sementara orang yang tidak percaya berada dalam kegembiraan. Kita kecewa ketika kita gagal dalam pekerjaan atau studi anak-anak.
kita kecewa sebab Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Kita kecewa sebab Tuhan mengambil orang yang kita kasihi. Atau musibah datang tiba-tiba tanpa diduga. Mengalami ini semua Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Mengapa kita mengalami kekecewaan seperti itu? Pantaskah kita kecewa terhadap Tuhan? Kita kecewa karena selama ini kita tidak mengerti firman atau kehendak-Nya. Kalau kita mengerti kehendak-Nya, kita tidak akan kecewa. Sebab yang Tuhan buat dalam kehidupan anak-anak-Nya selalu sesuai dengan kehendak-Nya yang terbaik. Kita dipanggil untuk menolong mereka yang berada dalam kebimbangan dan kekecewaan. Menjelaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar mereka beroleh keteguhan iman. Kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita tidak kecewa dan menolak Dia. Semoga Tuhan memberkati saudari dan saudara.